Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa klik petirnya. Oke. Barangkali ada yang lagi kurang sehat ya, semoga cepat sembuh. Yang kantongnya juga lagi kurang sehat, barangkali ada ya. Gue doakan semuanya mudah-mudahan tetap sehat jasmani rohani. Oke. Informasi kali ini udah dari kemarin gua ya, hasil yang masih 1 hari kemarin tuh, itu masalah gentayangan di room chat ya. Nah kebetulan karena emang kemarin dan barusan juga ada yang nanya lagi masalah verifikasi nomor. Ya oke. Ini gua buatkan sekarang videonya ya. Buat semua pioner yang ingin memverifikasi nomor telepon gitu. Nanti bakal gua padukan, insya Allah kalau gue ingat pas lagi ngomong, dengan pengalaman disebutnya ngobrol langsung lah sama ketua grup ya. Tuh. Oke. Langsung aja ke informasi yang pertama. Ini dari ada yang nanya ya di salah satu postingan gua tuh di video short ya. Ini dari Jolks Official. Bagaimana jika nomor yang terdaftar hangus atau keblokir ya kan? Nah ini terus gue jawab, coba verifikasi menggunakan Facebook atau email gitu. Terus ini balasan yang satunya lagi kemana nggak tahu, gue pas buka nggak ada ya. Ini ada sebenarnya dari Black White itu ya, harusnya ada itu menanyakan bahwasanya berarti masih ada solusinya katanya gitu ya. Gue bilang iya Mas Bro, tentu saja masih ada solusinya. Yang penting CoinPay yang udah migrasi ke wallet Pi, kalau menurut gue sih kenapa koin itu dihanguskan, ini terkait postingan ini ya gitu. Jadi ada kabar bahwasanya kalau tidak diverifikasi dengan nomor telepon maka CoinPay itu akan dihanguskan. Nah ini maksudnya mungkin seperti ini ya. Jadi kalau menurut gue sih kenapa koin itu dihanguskan, karena kalau tidak diverifikasi sama sekali ya kan, baik itu dengan nomor telepon atau Facebook atau email yang aktif, maka bisa dikatakan akun itu palsu atau bot gitu ya. Nah ini kebetulan di postingan ini terkait gue verifikasi nomor telepon saja gitu, beda dengan kelengkapan yang bakal video ini gua share gitu. Itu lengkap dari nomor telepon, dari Facebook, semuanya lah ya kayak gitu. Jadi ya wajar lah kalau misalkan dihanguskan, logikanya gitu kan, karena memang udah dari beberapa minggu lalu gue sempat share video memang seperti itu jadi salah satu kendala juga gitu loh bagi core team. Kenapa sampai sekarang tuh open mainnet masih saja gitu kan ya, bisa dikatakan angan-angan. Terus juga kapannya banyak yang mempertanyakan lah intinya ya. Salah satu kendalanya gitu loh itu ini juga. Jadi core team sebelum open mainnet terbuka itu ingin memastikan bahwasanya akun itu resmi lah, manusia semua gitu. Jadi tidak ada akun robot, tidak ada akun palsu gitu kan, tidak ada yang cloning. Ada saja sih sebenarnya yang seperti itu. Nah makanya terus ada yang ya bisa dikatakan tadinya nambang terus nggak aktif, mungkin karena ragu, karena kelamaan atau apa kan kayak gitu ya. Nah nanti di video gua yang mana lah itu lupa gua, cek aja nanti di beranda channel Mang Adun ya. Itu di situ ada penjelasannya bahwasanya akan dihanguskan lah ya, maksudnya koinnya itu gitu loh dihanguskan itu. Terus
akun-akunnya yang palsu, yang bersifat robot, yang cloningan, semua dibersihkan gitu loh. Gimana sih kalau misalkan kita ingin menempati sebuah rumah baru, ya kan? Itu jadi ya otomatis harus bersih-bersih dulu, atau untuk menyambut gitu kan datangnya open minded itu kan harus benar-benar ruangannya semuanya bisa diakses dan diaplikasikan, dioperasikan gitu dengan selancar-lancarnya. Jadi sudah tidak ada lagi kendala tuh nantinya setelah open minded itu gitu ya. Ini terlepas dari dua misi core team yang masih bisa dikatakan tugas itu. Yang pertama masalah QAC ya, kita tahu banyak juga pioner yang terus mempertanyakan masalah QAC. Terus juga yang kedua masalah utilitas itu ya. Kalau utilitas sih ya gue udah yakin lah, udah banyak perkembangannya ya itu. Nah, makanya ini masalah QAC sama verifikasi nomor juga ada lah gitu. Oke, terus ke yang kedua, ini ada ini yang barusan banget gitu. Tuh di situ sampai 37 menit yang lalu ya. Ini ada juga yang menanyakan tadi dari Bapak Muslimin Mahmudi ya. Katanya beliau, untuk verifikasi nomor apa emang wajib bang supaya lolos KYC-nya? Soalnya udah 3 hari masih di mode peninjauan. Nah, kalau menurut gua sih tidak wajib ya. Ini gua juga menurut moderator ya. Yang penting sudah melakukan verifikasi menggunakan Facebook dan kata sandi ditambahkan verifikasi email sudah cukup aman. Yang penting kata sandi Facebook dan kata sandi emailnya jangan lupa untuk jaga-jaga kalau sesuatu terjadi pada HP kita. Insya Allah hari ini bakal gue buatkan videonya terkait verifikasi nomor teleponnya menurut moderator. Itu tadi gue pas lagi beres-beres nyiapin bahannya lah ya itu. Nah, sebenarnya kalau apa sih yang dipertanyakan sama Pak Muslimin Mahmudi ini, kalau menurut gua sih ini tidak termasuk syarat utama ya gitu loh. Syarat utama untuk lolos KYC di video sebelumnya udah gua jelaskan langsung itu dari Bang Rohman 79 ya. Itu moderator langsung syarat utama lulus KYC itu. Ini kalau menurut gua sih nggak ada hubungannya, cuman mungkin yang dimaksud yang dipertanyakan Pak Muslimin ini barangkali bisa menjadi salah satu penguat gitu ya. Tuh jadi terus buat tambahan lagi nih, katanya udah 3 hari masih di mode peninjauan. Nah, menurut moderator juga yang pernah gua baca-baca itu peninjauan biasanya yang umum ya sampai 14 hari peninjauan. Ya ini baru 3 hari ya, sabar gitu. Nah, setelah 14 hari pertanyaannya terus gimana kalau setelah 14 hari masih saja di peninjauan? Karena banyak banget gua lihat di grup-grup WhatsApp, di Facebook juga gitu, banyak yang mengalami kendala di KYC masalah itu. Dan tadi gue juga sempat ngobrol di grup WhatsApp juga soal kayak gitu karena banyaknya kendala di KYC itu. Udah gua juga sampaikan kalau nggak salah di video sebelumnya bahwasanya kalau soal peninjauan KYC mungkin nanti bakal gua bahas lagi ya. Ini buat tambah-tambah aja. Itu tolong ya dipastikan masalah kebenaran data-datanya. Misalkan dari ID-nya, terus dari kartu identitas ya kayak KTP ya kan. Dan katanya moderator, nanti gua share lah ya, gua buatkan videonya itu terutama KTP jangan sampai buram ya gitu loh. Lebih spesifik lagi itu di bagian fotonya gitu loh, jangan sampai buram gitu ya. Terus banyak lah itu masalah
tempat juga gitu pengambilan videonya kan. Kita tuh saat proses KYC itu divideokan ya, kita nih orang apa robot kan gitu kan. Tuh itu juga sama, kalau bisa tempatnya harus hening lah, maksudnya apa, sepi lah minimal gitu, nggak berisik ya kan. Terus yang ada lagi masalah pencahayaan kamera ketika kita mengambil video atau gambar wajah kita gitu loh. Itu udah gue bahas di video sebelumnya, jangan sampai ada orang lain ya gitu kan, ya kita sendiri lah gitu. Nah terus masalah pencahayaannya juga harus benar-benar full gitu, jangan sampai di tempat yang gelap kan nanti AI gitu kan, atau AI artificial intelligence itu jadi kesulitan untuk mendeteksinya gitu, ini manusia apa robot kan, seperti itu. Oke, ini jelas ya. Terima kasih buat yang udah ngobrol-ngobrol komen di channel Mang Adun gitu kan. Insya Allah kalau misalkan gue bisa jawab ya gue jawab, bisa gue gitu kan sepemahaman gue, dan tentunya merujuk ke jawaban-jawaban yang bisa dikatakan akurat lah. Gua sih lebih fokus ke moderator saja, karena kan kalau dari core team tuh jarang-jarang ya. Moderator itu kita tahu anggaplah perwakilan dari core team, karena sebelum-sebelumnya beberapa minggu lalu itu ada diposting semua moderator gitu, baik dari yang luar negeri atau yang dari Indonesia juga. Berikut foto-fotonya gitu. Oke ya. Ya kalau misalkan ada yang nanya nih, Bang tahu jalan ke arah Medan nggak? Aduh ya kalau gua nggak tahu ya nggak bakal gua jawab gitu loh. Sama di pembahasan masalah Pi Network juga, kalau misalkan gua nggak tahu ya mudah-mudahan ada pioner yang lain yang bantu jawab ya. Oke, kita lanjut ke informasi selanjutnya. Apa itu? Nah ini dari moderator langsung yang seperti tadi gua bilang, jika ini jawaban untuk siapa itu, Nicholas ya, tapi bukan dokter Nicholas. Mungkin karena saking cintanya sama dokter Nicholas, atau mungkin memang namanya, tapi kalau orang Indonesia nggak mungkin nggak mungkin ada nama Nicholas lah, jarang lah ya di Indonesia. Ini menjawab ya Bang Rohman ini 79, jika Anda sudah melakukan verifikasi pakai Facebook dan kata sandi ditambah verifikasi email sudah cukup aman, akun Pi Network Anda tidak perlu dipaksakan untuk bisa verifikasi nomor telepon, bisa dicoba lain waktu. Oke. Jadi kalau misalkan nah ini yang tadi gua bilang bakal gua padukan dengan informasi langsung dari ketua ya gitu loh, dari ketua grup yang sempat waktu itu gua kopdar juga gitu kan. Beliau di video sebelumnya sebenarnya ini pembahasan udah gua share gitu, cuman gak apa-apa karena ini yang mungkin bisa dikatakan lebih lengkapnya lagi gua sebutkan juga di sini gitu ya. Nah itu katanya Pak Ketua gitu ya, yang ya bisa dikatakan udah orang dia 15 tahun katanya sih di cryptocurrency lah ya. Pokoknya udah di grup itu nomor 1 lah Pak Ketua ya. Jadi beliau bilang ketika ingin melakukan verifikasi nomor telepon gitu ya, ini perlu diingat karena di sini nggak ada tulisannya. Gue cuman melalui dari saudara ada yang WA langsung gitu kan menanyakan terkait hal ini gitu. Nah katanya Pak Ketua itu, jika ingin melakukan verifikasi nomor telepon gitu ya, usahakan jamnya. Kalau misalkan seperti yang Bang Rohman bilang ini, jangan dipaksakan ya kalau misalkan nggak bisa, karena kan kita tahu operator itu ada jam sibuk. Nah makanya Pak Ketua bilang kalau bisa usahakan di atas lewat jam 12 malam. Oke, mungkin itu jam-jam operator udah nggak sibuk banget, itu ada kemungkinan bisa gitu kan verifikasi nomor teleponnya. Terus yang kedua kata Pak Ketua gitu ya, yang mungkin juga tidak disebutkan sama moderator atau mungkin belum gue sempat baca sih, cuman belum gue nemu konteks yang seperti ini ya maksudnya.
Jadi katanya Pak Ketua itu juga kalau bisa di pengaturan HP-nya itu VPN-nya diaktifkan gitu, roamingnya lah, roaming ya disebutnya gitu. Jadi kita terkoneksi ke luar negeri gitu. Itu ada di setiap pengaturan HP, seharusnya ada. Makanya untuk apa ya namanya, bisa kita maksimal gitu kan mengoperasionalkan atau mengoperasikan aplikasi Pi Network ini. Makanya kenapa harus HP yang minimal yang sering gua sebutkan itu di atas RAM-nya 3 GB ya gitu, supaya lebih cepat. Dan ini tambahan satu lagi, ketika untuk mempermudah ya verifikasi file-file yang sekiranya memberatkan, ini juga bisa berfungsi untuk saat pengajuan atau proses KYC ya. Itu file-file yang ya bisa dikatakan anggap nggak penting lah ya gitu, karena kan kita tahu ini Pi Network ini bukan penting-penting lagi bagi pioner kan gitu. Nah makanya yang kayak video-video apa sih yang lucu-lucuan kayak gitu, yang nggak penting-penting lah, kayak foto semua itu kalau bisa dihapus gitu ya. Terus aplikasi yang kita download banyak banget tuh, jadi berat gitu loh. Nah kita untuk bisa sampai mampu gitu loh, dapur pacunya bisa ringan HP itu ya, kita minimal menyediakan ruang yang cukup untuk proses ini gitu loh. Syukur-syukur kalau untuk pioner yang HP kualitasnya dan spesifikasinya itu mumpuni ya gitu loh. Itu makanya harusnya lah ya kalau bisa seperti itu. Syukur-syukur yang HP biasa juga bisa, karena ini tadi gue sebutkan itu solusi lah, bisa dikatakan solusinya ya, di atas jam 12 malam. Terus roamingnya, di pengaturan roamingnya dihidupkan gitu kan. Terus file-file yang kurang penting atau nggak penting itu sebaiknya dihapus saja, oke? Supaya untuk bisa mempermudah proses verifikasi nomor telepon ya. Oke, terus ini lanjut ke masih dari Bang Rohman. Buat pioner yang belum berhasil verifikasi nomor telepon, katanya coba cek dulu nih pengaturan telepon, pastikan tuh bener kan roaming internasionalnya atau roaming data aktif gitu. Nomor telepon Anda tidak ada salah angka menggunakan kode +62. Terus siapkan pulsa 10.000 untuk jaga-jaga katanya ya. Ya syukur-syukur kalau pulsanya di atas 10.000 gitu. Jadi lebih apa ya, lebih mumpuni, lebih apa namanya buat jaga-jaga itu. Lebih maksimal lah ya, lebih maksimalnya, lebih bagusnya gitu. Sebaiknya di atas 10.000 juga mantep itu ya. Dan data internet aktif gitu. Kalau nomor terverifikasi di akun Facebook, coba dihapus terlebih dahulu. Oh iya ya, jika Anda sudah kirim, ini gue jujur baru baca ya, kalau yang ini ya baru baca semuanya gitu. Jika Anda sudah kirim SMS dalam beberapa detik, belum ada notifikasi verifikasi berhasil, langsung kembali ke awal lalu kirim SMS ke negara yang lain. Jika 5 negara masih belum berhasil, coba lain kali. Oke, sementara verifikasi pakai Facebook dan password atau kata sandi terlebih dahulu sudah cukup aman akun Pi Anda. Untuk memudahkan kirim SMS verifikasi nomor telepon secara manual gitu, simpan terlebih dahulu nomor server 5 negara. Oke, jadi dimasukkan ke dalam kontak ya, di dalam kontak telepon. Jika belum berhasil, tidak perlu dipaksakan untuk bisa verifikasi nomor telepon, bisa dicoba lain waktu. Oke, jadi seperti itu ya. Ini apa, pembahasan ini bakal cukup panjang, jadi ya kalau mau yang ngopi aja dulu gitu. Tapi soalnya ini penting gitu kan. Kesimpulan yang ini berarti apa namanya,
dicek ya, yang tadi gue bilang tuh roamingnya seperti sama dengan apa yang Pak Ketua sampaikan di sini ya, gitu. Aktif datanya juga gitu. Jadi bukan apa SMS-nya aja, kita juga membutuhkan data roamingnya gitu ya, untuk akses internet tentunya gitu. Nah terus pulsa, siapkan pulsa 10.000, syukur-syukur kalau lebih ya gitu, 20.000 apa 50.000 gitu. Dan data internet aktif. Nah ini yang tadi gua sempat apa ya, baru baca lah, baru tahu gitu. Kalau nomor terverifikasi di akun Facebook coba dihapus terlebih dahulu. Nah mungkin ini yang maksudnya apa, untuk memperlancar gitu, untuk mempermudah, sehingga memastikan koneksi verifikasi nomor itu ke P-Network saja dulu gitu, ke akun Pi saja dulu, karena barangkali ada hambatan di Facebooknya gitu, apa banyak file atau banyak opsi-opsi lainnya gitu ya, sehingga jadi lebih ringan ketika melakukan verifikasi di akun Pi Network-nya. Oke. Nah terus katanya kalau misalkan apa namanya, untuk lebih mempermudah lagi, dicobanya ke 5 negara. Ini nanti bakal gua bahas yang 5 negara disebut ya gitu. Terus kalau misalkan nggak bisa ya udah pakai Facebook sama email juga sudah aman gitu. Kalau misalkan gagal nih dalam beberapa menit gitu kan, di sini ya nggak usah dipaksakan gitu ya. Jadi apa namanya, udah aman lah intinya, pakai Facebook sama email juga. Yang penting tadi gue bilang itu, sandinya inget gitu kan, untuk jaga-jaga kalau terjadi sesuatu pada HP kita, jadi bisa dipulihkan kembali akun Pi Network-nya ya. Kalau sandi email atau sandi Facebooknya kita apa namanya, ingat ya gitu. Nah itu fungsinya verifikasi itu seperti itu gitu loh, untuk memulihkan akun ya. Oke. Terus ini ada juga, nah ini yang tadi 5 negara disebutkan di sini. Ini dari moderator Novi Kurniawan ya. Buat pioner yang baru mau verifikasi nomor HP, katanya caranya buka aplikasi, lalu tambahkan nomor telepon di profile, cek ada tulisan country, klik geser, cari Indonesia, ketemu, klik pilih Indonesia, lalu di kolom nomor kode isi nomor Anda dengan 8 angka, maksudnya dengan angka 8 dulu, tidak pakai 0 gitu ya. Setelah, karena kan sudah ada plus 62. Nah plus 62 ini fungsinya sebagai pengganti 0 ya, itu karena untuk apa ya, bisa dikatakan kode negara lah, karena kan kita untuk aksesnya ke negara lain gitu kan, makanya supaya lebih jelas gitu pakainya plus 62 ya. Setelah sukses menambah nomor gitu katanya. Terus klik verifikasi juga ya, pilih klik verifi ya, mungkin verifikasi juga maksudnya ya. Pilih cara manual, catat nomor yang mau dituju, itu ada USA, Inggris, Belgium, Israel, Australia, Polandia, dan isi SMS atau tujuan nomor ya, apa itu mau nomor Amerika, ini salah satu ya maksudnya ya. Jangan dimasukkan semua nih, ntar takutnya ada ya gua sebutin di sini semua ntar dimasukin semua, jangan ya, salah satu dipilih gitu loh. Nah ini di sini buka aplikasi SMS di HP Anda, jangan keluar aplikasi cukup tekan home. Home itu nih di bawah sini ada yang apa namanya, lingkaran ya, itu ya, yang lingkaran itu yaitu home gitu. Jadi langsung ke layar utama awal gitu ya. Terus buka apa namanya, aplikasi SMS di HP Anda, jangan keluar dari aplikasi Pi, cukup tekan home. Nah ini isi penerimanya, ini yang nomor-nomor tadi disebutkan, nomor negaranya ini salah satu saja, isi SMS, nah kode 4 angka yang kita daftar. Nah tadi itu, jadi setelah kita mendapatkan kode 4 angka dimasukkan ke sini ya, kirim SMS-nya. Kembali ke aplikasi Pi dan klik I have sent the text. Pastikan nomor kita ada pulsa minimal 10.000, data internet nyala, roaming internasional aktif gitu. Nah terus ini lanjutnya ada di sini.
Roaming internasional aktif. Tadi menata kalau dalam 1 menit belum mendapatkan notifikasi verifikasi nomor telepon berhasil, langsung coba kirim SMS ke negara yang lain. Terus di sini ingat katanya jangan salah masukkan nomor HP ke kolom. Isi nomor HP di kolom dimulai dari angka 8. Semoga sukses. Jadi jangan masukkan 0 ya, karena kan sudah ada plus 62. Oke, bisa dipahami ya. Nah, karena untuk lebih jelasnya tadi pas gua udah siap-siap ya udahlah biar lebih jelasnya gua langsung ke sini tadi untuk biar lebih jelasnya ya, itu profile ya kan, masuk ke aplikasi tuh Pi Network ya. Terus ada profile di situ yang bintang 3 itu loh. Terus di sini setelah masuk di profile kita akan jadi penampilannya seperti ini ya kan. Di situ ada verifikasi bacaannya. Nah, kita langsung verifikasi ya kan. Terus di sini nah itu ada opsi terima kode yang tadi 4 angka itu ya. Kodenya itu telepon Amerika Serikat dan Kanada, opsinya tuh USA ya. Nah, ketika kita klik mulai gitu kan, nah klik mulai, nanti tampilannya yang tadi pas gua klik tampilannya kan seperti ini. Bersiaplah untuk mengirim SMS gitu kan. Aplikasi SMS Anda sekarang harus terbuka dengan drive yang sudah ditulis sebelumnya. Maksudnya yaitu yang tadi kita kirimkan kode 4 angka itu gitu kan. Kirim tuh kan, kirim SMS tanpa mengubahnya. Nah, dan pastikan teks berisi kode 4 digit ya, 4 angka gitu. Jika aplikasi SMS Anda gagal dibuka, ikuti langkah-langkah di tautan petunjuk manual. Oke, ada ininya ya, apa tutorialnya lah bisa dikatakan, langkah-langkahnya. Oke ya, ini apa sih namanya? Gua tadi sampai buka juga untuk lebih jelasnya gitu ya. Nah, ini ada tambahan sedikit dari Bang Rohman. Di sini dikatakan sekedar mengingatkan buat semua pioner yang sudah melakukan verifikasi Facebook buat akun Pi Network dan sudah tercentang hijau. Nah, ini kan kayak yang punya gua nih, ada centang hijau nih, mana sih? Ya. Di situ ada bacaan verifikasi Facebook. Nah, itu gua bukan editan itu loh. Centang hijaunya udah dari sananya. Yang editan tuh yang lingkaran orange itu yang gua tandai verifikasi ya. Yang centang hijaunya tuh beneran dari sananya sudah seperti itu ya. Punya gua tuh udah terverifikasi lah ya, intinya seperti itu. Nah, terus tadi kata Bang Rohman itu mana tadi sekedar mengingatkan buat semua pioners yang sudah melakukan verifikasi Facebook buat akun Pi Network dan sudah centang hijau, harap selalu cek. Nah, ini ya untuk tambahan, harap selalu cek secara berkala di pengaturan Facebook. Ada di pengaturan Facebook ya, di dalam menu aplikasi dan situs webnya gitu. Pastikan Pi Network selalu aktif, jangan sampai kadaluarsa. Jika Pi Network di pengaturan Facebook dalam kondisi kadaluarsa, maka tidak bisa digunakan untuk login ke akun Pi Network. Justru akan diarahkan supaya buat akun Pi yang baru. Silahkan klik perbarui ya untuk mengaktifkannya lagi Pi Network di pengaturan Facebook. Mungkin hal ini banyak yang maksudnya banyak yang nganggap lah, maksudnya yang menganggap gak penting gitu ya, akan terasa penting setelah ada kendala dalam menggunakan verifikasi Facebook tidak berfungsi. Nah, ini tambahannya dari Bang Rohman. Oke, jadi seperti itu tadi ya, cukup jelas lah ini karena kan konteksnya juga ada di sini gitu. Yang mudah-mudahan bisa kita pahami semua ya. Oke. Ini udah cukup panjang videonya, semoga bermanfaat ya buat yang lain yang ingin memverifikasi nomor telepon gitu. Tadi ini gua ada lupa sedikit di sini, harusnya yang ada garis 3 di situ ya, di di dashboard Pi Network itu ada di sebelah kiri atas itu ada garis 3. Nah, itu ketika diklik kita sudah sampai di penampilan seperti ini ya. Oke, thank you udah semua ya informasinya.
Semoga bermanfaat dan membantu bagi viewer yang ingin melakukan verifikasi nomor telepon gitu. Seperti biasa gue coba simpulkan di sini apa namanya. Nah, ini yang dari malah gue ambil dari yang internasional ini sampai gue terjemahkan ya itu ke Google lah gitu kan. Sama sebenarnya isinya ada 5 server verifikasi yang terletak di 5 lokasi berbeda dunia. Mereka beroperasi dengan bereaksi pada SMS. Jika terlalu banyak lalu lintas, SMS dapat habis waktu, berarti jaringan sibuk lalu lintas tuh ya. Terlalu banyak atau tertunda, saya sarankan kirim 1 SMS ke lokasi dan tunggu 5 menit. Ketika itu tidak berhasil, coba yang lain. Nah, jadi kita di sini maksudnya jangan sampai langsung kirim ke 5 nomor itu ya, gitu loh. Jadi satu-satu saja dulu gitu. Pastikan data seluler aktif di ponsel Anda. Harga SMS tergantung pada operator telepon Anda. Buka pengaturan profil, verifikasi nomor telepon, dorong manual instruction. Anda melihat 4 digit nomor, kirim nomor ke sebagai 1 SMS ke 1 tuh, ke 1 ya. Ingat, ke 1 dari 5 server verifikasi di bawah ini tuh. Ada Belgia, Inggris Raya, Amerika Serikat, Israel, Australia. Pastikan Anda memiliki saldo yang cukup untuk diperbolehkan mengirim SMS internasional. Oh iya, karena butuh biaya yang lebih ya kalau untuk SMS internasional. Kenapa? Sebabnya tadi moderator mengatakan pulsa itu minimal 10.000 untuk jaga-jaga ya. Itu betul sekali ini, karena kita ya kok kirim SMS-nya bukan SMS lokal ya, internasional. Betul. Ini bagus juga ini penjelasannya ya. Ini dari bahasa Inggris sebenarnya gitu, cuman gua terjemahkan tadi di Google Translate ya. Terjemah lah intinya. Terus pastikan Anda memiliki saldo yang cukup dan diperbolehkan mengirim SMS internasional. Coba kirim SMS nomor telepon lain. Pastikan Anda mengirim SMS dengan nomor telepon yang sama. Nah, nomor teleponnya yang sama nih dengan yang terkait dengan Pi Network lah intinya ya. Tuh kan, yang terdaftar di jaringan Pi. Jika tidak di Amerika itu kan, Anda pilih verifikasi manual atau Anda tidak menerima pesan SMS kembali gitu. Buka pengaturan profil, periksa apakah telepon berwarna hijau. Nah, di sini tadi ya nih, karena kan nah ini nanti ketika sudah terverifikasi di sini centang hijau, oke. Yang verifikasinya itu kalau sudah berhasil ya, gitu loh. Kita lanjut dulu ya, oke. Bukan yang ini, mana tadi? Oh, ini nih. Buka pengaturan profil, periksa apakah telepon berwarna hijau. Jika tidak berfungsi, verifikasi dengan Facebook. Anda dapat melakukan keduanya jika Anda bisa. Itu hanya lapisan keamanan tambahan, tetapi dengan satu Anda dapat melakukannya gitu. Jika Anda memutuskan untuk menggunakan verifikasi Facebook, harap amankan akun Facebook Anda dengan autentikasi 2 faktor, 2FA atau verifikasi 2 langkah lah ya, seperti itu ya. Itu terhubung ke email menurut gua ya. Google email kan adalah di HP kita gitu. Nah, itu untuk mengamankan akun Facebook kita aja. Sama ya, ketika kita menghubungkan verifikasi nomor telepon ke Facebooknya juga kita harus amankan gitu loh. Takutnya ya kayak pernah ada kalau nggak salah tuh kejadian ya, terjadi pembajakan ya kan, dari akun dihack lah kayak gitu di akun Facebooknya ya. Kalau kita terikatnya hanya di Facebook saja dan tidak diverifikasi gitu kan ke Google email, nah Facebooknya ya lemah gitu kan. Makanya lakukan, ada pengaturannya gitu kan. Yang coba di tutorial YouTube itu banyak ya gitu yang membahas masalah bagaimana mengaitkan akun Facebook dengan email ya gitu. Itu untuk lebih amannya, verifikasi 2 langkah gitu kan, ada di situ. Nah, kalau di sini disebutkan 2 faktor gitu ya, 2FA lah kayak gitu. Terus cara memverifikasi akun Anda ya. Oke, seperti itu ya. Kiranya dapat membantu.
Terima kasih. Oke, udah kesimpulannya tadi seperti itulah intinya. Kalau misalkan ada yang mau melakukan verifikasi nomor telepon, dicoba saja ke SMS ke nomor 5 negara ini. Nah, akan dikirimkan nantinya nih, apa sih namanya, ketika kita memasukkan nomor telepon itu akan ada SMS masuk gitu ya, gitu. Di kita tuh kode 4 digit gitu kan. Nah, 4 digit angka. Nah, baru kita kirimkan ke nomor telepon yang negara 5 negara ini. Tunggu sampai beberapa menit. Kalau tidak bisa, tidak usah dipaksakan. Oke, dicoba lagi nanti seperti yang tadi gua bilang, bisa di atas jam 12 malam gitu kan. Terus roamingnya dihidupkan, terus file-file yang sekiranya memberatkan itu dihilangkan gitu atau dihapus ya. Oke, udah kayaknya udah mantep lah kalau kata gue nih. Apa namanya, udah jelas, maksudnya udah clear semua ya pembahasannya ini langsung dari moderator. Oke, ya udah, semoga bisa dipahami udah semua informasinya. Thank you buat yang udah stay selalu di channel Mang Adun. Buat yang baru bergabung, selamat bergabung. Thank you buat yang udah like, komen, ngobrol-ngobrol bareng gua. Yang bisa tambah-tambah memberikan informasi di komen juga, thank you ya gitu. Jadi untuk informasi ke yang lainnya juga gitu. Dan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja di komen ya kan. Kalau misalkan gua bisa jawab ya insya Allah gua jawab. Kalau nggak bisa ya gua angkat tangan ya kan. Ngapain gua ngadi-ngadi atau ngada-ngada ya jawabnya, nggak berani gua tuh. Oke, kalau misalkan ada salah kata ya harap dimaklum dan tolong diluruskan ya gitu. Kalau ada salah pembahasan atau bagaimana ya kita ngobrol sajalah di komen ya, seperti apa baiknya gitu. Oke, thank you yang udah subscribe juga ya, membagikan video gua yang dikira dirasa manfaat gitu kan ke semua sosial media, baik itu Facebook maupun grup-grup WhatsApp. Silahkan dengan senang hati ya, itu buat informasi ke pioner yang lainnya juga. Thank you pokoknya. Oke, udah semua. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut gua update lagi ya. Oke, gue Mang Adun pamit undur diri. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.